Chapter 2061. Formasi Pemadaman Abadi Langit dan Bumi. Yang Chen melontarkan sebuah formasi yang sangat aneh bagi para wanita, itu benar-benar muncul di sini, menarik. Formasi apa ini? Gong Xunling adalah seorang kultivator arai dan paling peka terhadap formasi. Ketika dia mendengar nama formasi yang belum pernah dia dengar, dia langsung bertanya terlepas dari kenyataan bahwa semua orang sedang diserang. Sebuah formasi dari dunia abadi. Yang Chen menjawab dengan wajah serius, kekuatan serangannya luar biasa, satu-satunya kelemahannya adalah perlu dipersiapkan sejak lama, dan perlu setidaknya 100 Master Suan Immortal untuk mengendalikannya saat menyerang. Itu bisa membunuh Master Golden Immortal. Untungnya, Yang Chen mengenali formasi ini sebelumnya, jadi dia dengan tegas membiarkan para wanita itu mundur ke peta geografis Gunung Sungai. Sekarang peta geografis Sungai Gunung telah mengintegrasikan banyak rumah gua kecil, ditambah beberapa rumah gua besar dan rumah gua super besar yang setengah terintegrasi. Kekuatan pertahanan telah mencapai ekstrim, sehingga Yang Chen dapat yakin untuk menggunakan peta geografis Sungai Gunung untuk menahan serangan formasi pemusnah abadi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, serangan itu hanya dapat terkonsentrasi di beberapa titik. Sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan radius 100.000 mil dengan satu serangan. Ini juga menjadi alasan mengapa Yang Chen percaya diri terhadap peta geografis Gunung Sungai. Harta karun ajaib dari rumah gua itu seperti ini, kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan. Namun, hal yang paling mengerikan adalah dikendalikan dari luar. Dulu, rumah gua milik Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte 10.000 Iblis, serta Istana Awan Angin baru-baru ini sangat nyaman bagi Yang Chen. Selama tidak dikendalikan dari luar, hanya sedikit sekali pembudidaya di dunia spiritual yang mampu menghancurkan rumah gua besar di dunia spiritual. Sebuah rumah besar kecil seluas 10 atau 100 mil mungkin saja memungkinkan, tetapi rumah besar gua yang luasnya lebih dari 100.000 mil sama sekali mustahil. Ling, aku serahkan padamu. Yang Chen berkata pada Gong Xunling dan menatapnya dengan yakin, ratusan Master Suan Abadi melawan satu, pihak lainnya jelas bukan tandingannya. Hancurkan saja para penguasa di satu arah. Ini adalah jurus yang pernah digunakan Gong Xunling di masa lalu. Dulu, saat mereka pertama kali tiba di alam roh untuk menghancurkan Sekte Kimen, Gong Xunling, yang berada di tahap manusia abadi, telah bertarung melawan seorang ahli tahap bumi abadi. Dalam sekejap, dia telah mengumpulkan kekuatan gabungan lebih dari 1.000 manusia abadi dari peta geografis pegunungan dan sungai untuk membunuh lawannya. Yang Chen ingin dia mengulangi trik yang sama. Gong Xunling bukanlah orang yang keras kepala. Dia mengangguk dan keluar dari peta geografis pegunungan dan sungai. Peta geografis sungai pegunungan adalah senjata ajaib sumber kehidupan Gong Xunling. Saat ini, peta itu dikenakan seperti jubah di tubuh Gong Xunling, jadi tidak perlu khawatir tentang serangan dari luar. Boom, sosok Gong Xunling baru saja muncul ketika formasi pemadaman surgawi kosmos menyerang lagi. Di tengah peta geografis pegunungan dan sungai, ruang dengan radius 1.000 mil langsung berubah menjadi bubuk. Namun, Gong Xunling sendiri aman dan sehat. Ruang yang hancur di peta geografis pegunungan dan sungai juga perlahan diperbaiki di bawah kendali roh primordial ketiga. Melihat kecepatannya, perlu beberapa hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Gong Xunling memanfaatkan celah serangan lawan dan menyerbu ke arah lain. Di arah itu, ada lebih dari selusin Master Suan Abadi, masing-masing memegang cakram arai untuk mengendalikannya. Melihat Gong Xunling terbang, salah satu Master Suan Abadi segera melepaskan kendali cakram susunan, memanggil pedang terbang, dan menebas Gong Xunling. Biarkan aku yang melakukannya. Si Sanshan, yang berada di peta geografis pegunungan dan sungai, sangat tidak senang. Orang-orang ini terlalu hina. Sebagai seorang guru senior, mereka masih menggunakan serangan diam-diam. Dia berteriak ke langit, lalu melepaskan pedang ki yang murni tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, Gong Xunling dapat mendengarnya. Melihat si Sanshan seperti ini, dia pun ikut bekerja sama. Tepat pada saat si Sanshan melepaskan ki pedang, Gong Xunling mengendalikan peta geografis pegunungan dan sungai untuk membuka lubang, tepat pada waktunya untuk melepaskan ki pedang yang murni tertinggi. Master Abadi Suan yang menyerang tengah menghadapi ki pedang. Di matanya, Gong Xunling hanyalah seorang Earth Immortal Junior yang mengandalkan kekuatan harta sihir pelindung untuk bertahan hidup. Mungkinkah dia akan kalah dari seorang Earth Immortal Junior dalam serangan tatap muka? Tanpa berpikir panjang, Master Suan Abadi langsung pergi menemui ki pedang yang murni. Suara yang sangat pelan terdengar, dan gerakan Master Suan Immortal langsung membeku di tempat. Setelah beberapa saat, bercak darah muncul di dadanya, lalu perlahan meluas. Master Suan Immortal juga jatuh ke tanah dengan suara keras. Momentum pedang yang murni tertinggi tidak menghilang. Setelah melewati Master Suan Immortal yang menyerang, ia melewati dua Master Suan Immortal yang berdiri di belakangnya sambil mengendalikan cakram arai sebelum menghilang. Dia merenggut nyawa 3 orang Master Abadi Suan dalam satu gerakan. Adegan ini membuat orang-orang yang masih mengendalikan cakram arai ketakutan. Mereka tidak berani lagi bersikap ceroboh dan mengabaikan serangan Gong Xunling. Satu persatu, mereka menyerah mengendalikan cakram arai dan mengepung Gong Xunling. Lebih dari 10 Master menyerah mengendalikan formasi abadi pembasmi Qiankun. Setidaknya satu arah formasi tidak lagi berguna. Faktanya, tanpa pengarahan ini, formasi ini bukan lagi formasi yang utuh, dan tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu. Menghadapi lebih dari 10 Master Suan Immortal yang menyerang Gong Xunling tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya yang kecil, lalu meninju ke arah orang-orang yang paling dekat dengannya. Melihat Gong Xunling tidak menggunakan ki pedang yang menakutkan itu, pihak lainnya juga tertawa sinis. Jika seorang Master Suan Immortal takut pada Junior Earth Immortal, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya dalam kehidupan ini. Tanpa berpikir, dia meninju ke arah tinju Gong Xunling.
Boom, suara panjang itu berlangsung setidaknya selama 2 tarikan napas. Kedua tinju itu saling beradu, dan kedua sosok itu berhenti di tempat. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Suara itu akhirnya berakhir. Master Swan Immortal itu mempertahankan postur meninju. Dia menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah segera menyembur keluar dari 7 lubangnya. Begitu saja, dia mempertahankan postur meninju, dan jatuh dengan suara keras. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang terkejut. Seorang Master Bumi Abadi yang lemah benar-benar membunuh seorang Master Swan Abadi dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Tak seorang pun dapat membayangkan kalau pukulan tadi sebenarnya adalah pukulan dari Master Swan Abadi itu dan ratusan Master Swan Abadi yang ada di peta geografis gunung dan sungai. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia tidak dapat lepas dari pertempuran terus-menerus semacam ini. Orang-orang di sekitar Yang Chen semuanya mengerikan. Ini hampir menjadi konsensus semua kultivator di alam spiritual. Kini setelah 4 orang Master Abadi Swan meninggal berturut-turut, keluarga Yang Chen tidak terluka sedikit pun, dan formasi pemadam abadi Qiankun juga telah kehilangan efeknya. Melihat sosok boneka naga telah muncul di samping Gong Sunling, para Master Abadi Swan itu juga mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan. Mundur, orang-orang yang menyerang itu mampu dan tegas saat menyerang, dan mereka tidak ragu-ragu saat mundur. Mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan, orang yang memimpin segera berteriak untuk mundur. Dalam sekejap mata, semua kultivator di sekitarnya melarikan diri, hanya menyisakan mayat dari 4 Master Swan Immortal. Suamiku, siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka menyerang kita? Si Wushuang bertanya setelah semuanya tenang dan semua orang membersihkan medan perang. Formasi penghancur abadi Qiankun tidak lagi menjadi ancaman. Chapter 2062. Tak seorang pun tahu jawabannya, keempat ahli Swan abadi sangat asing, dan tak seorang pun bisa mengenali identitas mereka. Namun, ketika mereka memeriksa senjata ajaib pada mereka berempat, mereka menemukan sebuah kebun obat kecil pada salah satu dari mereka. Di kebun obat, ternyata ada seorang kenalan Yang Chen. Meski dia adalah seorang kenalan, sebenarnya dia hanya sekadar kenalan biasa. Dia adalah penjaga toko di paviliun kumuh tempat Yang Chen membeli gua abadi yang sangat besar terakhir kali. Pencari untung yang malang ini ladangnya disegel dan dibuang ke kebun obat, tidak bisa bergerak. Jika para wanita itu tidak menemukannya, dia tidak tahu berapa lama dia akan disegel. Grandmaster Yang, tolong. Melihat sosok Yang Chen, sang penjaga toko pun langsung berlari menghampiri Yang Chen dan menangis. Suara tangisannya sungguh menyayat hati, bahkan lebih menyedihkan dari kematian orang tuanya. Jangan bicara omong kosong, katakan padaku, mengapa kamu ada di sini, dan mengapa kamu membawa orang untuk menyerangku. Yang Chen tidak peduli dengan kata-katanya, dan langsung bertanya. Orang ini ternyata orang yang pintar, begitu dibebaskan dia melihat wajah para wanita itu ada yang tidak beres, dia pun langsung berteriak pada Yang Chen, dia tahu siapa di antara orang-orang ini yang merupakan majikan sebenarnya. Saat Yang Chen berbicara, dia langsung berhenti menangis, dan diam-diam menatap para wanita yang masih memasang ekspresi tidak ramah, dia tidak berani menyembunyikan apapun, dan segera mengatakan apa yang dia ketahui. Sebenarnya semua itu gara-gara paviliun kumuh yang dibuka orang ini. Biasanya, dia mengandalkan trik kecil itu untuk mendapatkan beberapa batu roh, asalkan tidak terlalu berlebihan, yang lain terlalu malas untuk mempedulikannya. Paling banter, korban yang tertipu akan kembali untuk mencarinya, lalu ia akan mengandalkan fakta bahwa itu adalah transaksi sukarela untuk mencari pengelola pasar darurat, dan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Para petani yang kerap muncul di pasar darurat itu tahu latar belakangnya, dan jarang sekali tertipu olehnya. Dia hanya menipu para kultivator asing seperti Yang Chen, seperti beberapa toko, jika mereka tidak buka selama 3 tahun, begitu mereka buka, mereka akan makan selama 3 tahun, bergoyang maju mundur, mereka tidak akan mati kelaparan. Meskipun konon ada barang bagus di paviliun kumuhnya, tetapi pada dasarnya para kultivator yang membeli barang darinya tidak menemukan senjata sihir yang bagus. Para petani yang kurang beruntung itu hanya bisa menganggapnya sebagai pembelajaran dari kesalahan mereka dan tidak berkunjung lagi. Hari-harinya awalnya sangat nyaman, terutama setelah dia menyelesaikan transaksi bisnis besar dengan Yang Chen. Dengan sejumlah besar batu roh di tangannya, dia bisa berkultivasi dengan tenang. Tetapi setelah Yang Chen meninggal, segalanya berubah drastis. Jika kultivator biasa tertipu, itu karena kultivator tersebut tidak memiliki pandangan ke depan. Wajar saja jika mereka tertipu. Tapi siapa Yang Chen? Apakah dia seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan bisa tertipu? Siapa yang pernah melihat Yang Chen dimanfaatkan? Karena Yang Chen membeli harta karun sihir spasial itu dengan harga tinggi tanpa berpikir 2 kali, itu berarti pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Tentu saja pada kenyataannya, orang-orang itu menebaknya dengan benar. Orang pintar pasti mengira bahwa Yang Chen sudah lama mulai membeli senjata ajaib luar angkasa dan menggunakannya. Karena alasan ini, dia juga membayar jutaan kilogram batu roh kelas atas. Mungkin itu untuk gua abadi tertentu di paviliun asam ini. Jadi, si tukang untung yang malang itu tidak beruntung. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk menemukannya dan bertanya secara rinci apa yang dibeli Yang Chen saat itu, barang apa yang paling lama ia beli, dan seterusnya. Kultivator mana yang tidak akan tergoda oleh harta sihir spasial yang bisa membuat Yang Chen menggunakan jutaan batu roh kelas terbaik untuk memasang perangkap ini. Dengan harga yang begitu tinggi, bahkan jika itu hanya harta ajaib dari dunia abadi, itu masih bisa dibeli dengan harga tertinggi. Jadi apa yang didapat Yang Chen pada akhirnya? Tak lama kemudian, orang-orang ini mengumpulkan ratusan ahli Swan Immortal, lalu dengan tenang bersiap di jalan yang harus dilalui Yang Chen, lalu menunggu keluarga Yang Chen masuk ke dalam perangkap. Adapun apa yang terjadi kemudian, pemilik toko tidak begitu jelas sampai Yang Chen melepaskannya dari kebun obat.
Di antara mereka, Yang Chen memikirkan banyak masalah. Setidaknya, ada masalah dengan pemilik toko yang mengatakan dia akan memberi pelajaran kepada orang ini di pasar terakhir kali. Dia berkata bahwa dia membela Yang Chen, tetapi sebenarnya dia ingin tahu dari mulut Yang Chen, apakah dia merasa telah dimanfaatkan. Ngomong-ngomong, orang-orang ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka benar-benar dapat menyimpulkan dari hal sekecil itu bahwa Yang Chen telah memperoleh sesuatu yang baik. Sayangnya, mereka menghitung cara membunuh boneka naga, tetapi tidak memikirkan peta geografis pegunungan sungai Gongsunling. Akan tetapi, orang-orang ini pasti juga mengira bahwa Yang Chen pasti telah memperoleh gua super kuat dari kemampuan Gongsunling untuk menahan serangan formasi abadi langit dan bumi pemadaman, dan mereka takut akan terjadi banyak hal karena hal ini di masa mendatang. Hanya saja orang-orang itu pasti tidak tahu seperti apa peta geografis pegunungan dan sungai itu, dan akan sia-sia saja tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya. Namun, kemunculan formasi abadi langit dan bumi yang memadamkan di dunia spiritual sangat mengejutkan. Sekte super jarang mewariskan formasi dunia abadi. Ini akan membuat murid-murid mereka terlalu mengejar metode kultivasi tingkat tinggi dan lupa meletakkan fondasi, yang merupakan tabu besar. Untuk memiliki kemampuan mengirimkan formasi dunia abadi dan dengan mudah mengumpulkan ratusan ahli suan abadi yang aneh, saya khawatir hanya keluarga Zhao yang memiliki kemungkinan terbesar. Karena kesengsaraan abadi emas di lautan kesadaran, Yang Chen jarang memperhatikan pikiran Yang Lan, jadi dia tidak mengetahui situasi Yang Lan saat ini. Tampaknya perlu untuk bergegas kembali menemui saudara Li Cheng dan melihat apakah dia dapat dengan cepat menyelesaikan masalah kesengsaraan abadi emas. Demi menjual senjata ajaib super kepadaku, aku akan melepaskanmu kali ini. Menghadapi pemilik toko pavilion Shebi, Yang Chen tidak ingin berurusan dengannya lagi. Orang ini hanya meminta-minta saja, jadi dia tidak pantas mendapat simpati. Kamu boleh pergi kemanapun yang kamu mau, tapi jangan ikuti kami. Tuan Yang, tolong ampuni nyawaku. Ketika penjaga toko mendengar kata-kata Yang Chen, dia segera mulai memohon, hidupku yang hina ini tidak sepadan dengan perhatian guru besar. Tolong guru besar, demi aku menjual senjata ajaib kepadamu, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan membunuhmu, mengapa kau harus mengampuni nyawamu? Yang Chen mengerutkan kening. Kata-kata orang ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Tuan, jika Anda membiarkan saya pergi sekarang, saya pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Penjaga toko di pavilion kumuh juga orang yang pintar, jadi dia langsung menjelaskan, Tuan, tolong izinkan saya mengikuti Anda sebentar. Ada teman baik saya di depan. Selama saya sampai di sana, saya akan segera pergi dan tidak akan berani mengganggu Tuan lagi. Di mana teman baikmu? Mendengar ini, Yang Chen menjadi tertarik dan bertanya. Di pasar Gunung Loket, dia membuka toko kecil bernama Lost Star Pavilion, yang juga menjual senjata ajaib. Penjaga toko itu tidak berani lalai dan segera menjawab. Pavilion bintang yang hilang di pasar Loket Mountain. Yang Chen menggumamkan nama ini dan tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Tampaknya dia dan pemilik toko Shebi Pavilion benar-benar ditakdirkan. Toko milik seorang teman baiknya yang dia kenal sebenarnya adalah toko tempat pedang abadi Pure yang berada. Ngomong-ngomong, bukankah keberuntungan orang ini dan temannya sungguh tak terduga? Sebuah gua tempat tinggal yang besar dan pedang abadi benar-benar muncul di toko mereka. Sayangnya mereka berdua tidak mengenali satupun dari mereka. Chapter 2063. Karena dia telah mengalami hal seperti itu, Yang Chen tentu tidak bisa begitu saja melupakannya. Mengenai membawa pemilik toko pavilion asam ke pihak temannya, itu mudah saja. Itu hanya masalah memotong rumput dan berburu kelinci. Hanya saja setelah serangan mendadak beberapa waktu lalu, para wanita masih sangat khawatir tentang keselamatan Yang Chen. Yang Chen tidak lagi diizinkan untuk mengambil kapal yang lambat dan tanpa halangan itu. Kecuali Gongsun Ling, semua orang memasuki peta geografis sungai pegunungan. Faktanya, kecepatan kapal itu tidak selambat yang dikatakan gadis-gadis itu karena water splitting wings dan modifikasi kulit hiu dari Parting Heart Red Ocean. Namun Yang Chen tidak akan menolak niat baik gadis-gadis itu. Bahkan pemilik toko pun terlempar ke dalam peta geografis gunung dan sungai. Bagaimanapun, situasi di dalam dikendalikan oleh Gongsun Ling, jadi mustahil baginya untuk melihat apapun yang tidak seharusnya dilihatnya. Gongsun Ling menunggangi elang bersayap besi milik Murongbi dan terbang menuju Gunung Liontin tempat pavilion bintang hilang berada. Berbicara tentang elang bersayap besi, Tao Junqi, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong masing-masing memiliki satu dan kultivasinya mirip dengan mereka. Ketika mereka melampaui kesengsaraan mereka, mereka melakukannya bersama dengan binatang iblis mereka. Sekarang, binatang iblis ini juga berada di alam abadi bumi. Melihat elang bersayap besi, Yang Chen juga teringat pada binatang iblisnya, Roaring Sky. Roaring Sky telah berkultivasi di pagoda naga sejak ia datang ke dunia spiritual dan tidak pernah keluar untuk melampaui kesengsaraannya. Yang Chen bahkan tidak tahu alam mana yang telah ia capai. Tetapi karena klan naga dapat dengan bebas mengendalikan waktu kesengsaraan, mungkin Roaring Sky merasa bahwa waktunya belum tepat. Gunung Loket tidak jauh, jadi elang bersayap besi hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba. Mungkin karena kecepatannya yang tinggi, mereka tidak dicegat atau diserang di sepanjang jalan dan tiba di tempat tujuan tanpa hambatan. Dalam perjalanan pulang, keluarga Yang Chen masih bertingkah seperti biasa. Gadis-gadis itu berjalan-jalan, sementara Yang Chen dengan santai berjalan-jalan dan menjarah semua artefak spasial dari para pedagang. Di pasar, orang hanya bisa membeli gua tempat tinggal yang panjangnya paling banyak 10.000 mil, yang sudah memiliki kualitas terbaik. Yang lebih besar adalah harta karun sekte utama, dan tidak akan mudah diambil. Bahkan gua yang panjangnya 10.000 mil pun tidak murah. Sebagian besar gua berukuran lebih kecil dari 1.000 mil. Seperti biasa, Yang Chen memasuki sebuah toko kecil bernama Lost Star Pavilion tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun.
Tetapi perbedaannya kali ini adalah Yang Chen memiliki si Sanshan di sisinya. Alasan mengapa si Sanshan menemani Yang Chen adalah karena dia takut suaminya tidak akan mampu bergerak. Yang Chen juga secara pribadi memilihnya. Si Sanshan menemani Yang Chen. Pertama, dia takut akan terjadi kecelakaan dan suaminya tidak dapat melakukannya. Kedua, Yang Chen secara pribadi memanggil petugas. Pedang abadi pure yang kemungkinan besar ditemukan di sini, yang dipersiapkan untuk si Sanshan. Setelah melirik sekilas ke rak-rak paviliun bintang hilang, Yang Chen tahu bahwa barang-barang di toko ini tidak begitu bagus. Sebagian besar barang-barang itu sangat biasa, kualitasnya sedang, dan tampak agak tua. Jelaslah bahwa barang-barang itu adalah barang bekas. Tunggu, terlihat tua. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Yang Chen. Mungkinkah benda-benda ini bukan barang baru, melainkan barang-barang kuno yang diperoleh pemilik toko dari makam kuno atau tempat lain? Kalau dipikir-pikir, barang-barang di Lost Star Pavilion sama persis dengan barang-barang di sini. Selain itu, kedua pemilik toko itu punya koneksi. Mungkinkah barang-barang mereka sama? Jika memang begitu, mungkin saja gua tempat tinggal yang besar dan pedang abadi pure yang merupakan warisan yang sama. Si pemilik toko punya kepribadian dan tidak mempekerjakan asisten. Dia duduk sendirian di sudut dan minum teh, sama sekali mengabaikan orang-orang yang datang. Sikap ini mungkin merupakan cara untuk menarik pelanggan, memberi mereka perasaan bahwa barang yang mereka jual tidak biasa dan mereka tidak peduli apakah mereka membelinya atau tidak. Ketika mereka berjalan mendekati rak, Yang Chen dan si Sanshan hampir tidak dapat menahan tawa. Barang-barang di sini tidak istimewa, tetapi nama-namanya sangat dilebih-lebihkan. Barang-barang seperti pedang abadi pembasmi, trisula penopang surga 8 harta karun, selempang surga campuran, cincin surga dan bumi, del. Semua harta karun legendaris ini sebenarnya ada di sini. Beberapa barang yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya sama sekali tidak terlihat bagus. Sekali lihat, dia bisa tahu bahwa itu barang palsu. Namun, toko kecil ini masih memajangnya dan harganya tidak murah. Benar-benar tidak tahu malu. Sebelum Yang Chen sempat melihatnya, si Sanshan yang dingin dan anggun menunjuk ke salah satu harta karun dan tidak bisa menahan tawa. Kita harus tahu bahwa si Sanshan selalu bersikap dingin di depan orang luar. Hanya di depan suaminya dia akan bersikap sedikit lebih santai. Sekarang, dia benar-benar tertawa di depan penjaga toko. Dia pasti melihat lelucon besar. Yang Chen melihat lebih dekat, dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi menarik. Ada sebuah pedang berharga yang tampak sangat mendominasi di sana. Kualitasnya sangat biasa, tetapi terlihat sangat bagus dan megah. Ketika dia melihat label pedang itu, kata-kata, pedang pemenggal abadi, tertulis di atasnya. Benda semacam ini berani disebut pedang pemenggal abadi. Yang Chen ingin memenggal kepala pemilik toko itu dengan pedang ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak seorang pun mengatakan pedangmu disebut pedang pemenggal abadi, jadi pedang milik orang lain tidak mungkin disebut pedang pemenggal abadi. Terlebih lagi, jika berbicara secara tegas, pedang pemenggal abadi yang asli masih berada di panggung pemenggalan abadi. Pedang Yang Chen juga dianggap palsu. Suamiku, pedang ini jauh lebih agung dari milikmu. Jarang sekali si Sanshan bersikap kekanak-kanakan dan bercanda di depan suaminya. Dia menutup mulut kecilnya dan hampir tidak bisa berhenti tertawa. Namun, ngomong-ngomong, pedang ini terlihat sangat agung dan memiliki gaya yang berbeda dari pedang pemenggal abadi. Dikombinasikan dengan penampilan berotot Yang Chen, pedang ini memang lebih agung daripada pedang pemenggal abadi yang asli. Kepala Yang Chen penuh dengan garis-garis hitam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan sikap tidak tahu malu pemilik toko ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sangat tidak nyaman. Tamu yang terhormat, Anda suka pedang ini. Penglihatan yang bagus. Mendengar si Sanshan menyebutkan pedang pemenggal abadi, pemilik toko yang duduk diam akhirnya berbicara. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke arah mereka berdua. Dia menunjuk ke arah pedang pemenggal abadi, dan memperkenalkannya. Ini adalah pedang legendaris dari platform pemenggalan abadi pengadilan surgawi. Berbicara sampai di titik ini, dia melihat ekspresi mengejek Yang Chen dan si Sanshan dan mengubah topik pembicaraan. Itu disempurnakan dari sisa-sisa platform pemenggalan abadi. Bahan-bahannya kelas 1, tetapi sudah lama sejak seorang kultivator menghabiskan waktu untuk menyempurnakannya. Itulah sebabnya keadaannya sangat bobrok. Sambil berbicara, si penjaga toko mengulurkan tangan untuk mengambil pedang itu dan memberikannya kepada si Sanshan dengan kedua tangan. Bagaimana mungkin seorang pengusaha tidak memiliki penglihatan yang bagus? Ketika seorang pria dan seorang wanita berkumpul, wanita itu masih bisa menertawakan pria itu. Apakah perlu bertanya siapa yang bertanggung jawab atas bisnis ini? Tamu yang terhormat, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang sangat bagus. Pertama-tama, ia memuji penglihatan pelanggan. Bagaimanapun, pujian semacam ini gratis. Pedang berharga adalah hadiah untuk wanita cantik. Jika tamu terhormat benar-benar menyukainya, toko kami yang sederhana ini bisa menjadi teman. Anda dapat memberikan harga pokok dan mengambilnya dengan harga diskon. Chapter 2064. Dia beruntung. Yang Chen menjawab dengan sederhana dan pemilik toko langsung menghela napas lega. Disinilah pemilik toko Lost Star Pavilion lebih pintar daripada pria dari Cold Achit Pavilion. Dia juga mematok harga tinggi pada barang-barang, tetapi menjualnya dengan harga normal. Dia tidak hanya tidak menimbulkan kecurigaan, tetapi pembeli juga jarang menanyakan harganya. Hanya saja, seleranya yang buruk dalam memberi nama benar-benar membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ngomong-ngomong, barang-barangmu cukup menarik. Sepertinya barang-barang itu berasal dari tempat yang sama. Yang Chen tidak peduli dengan ekspresi mereka dan hanya berkata, aku bisa memberimu pelajaran. Kamu tidak hanya akan mendapat untung kecil, tetapi juga akan menyelamatkanmu dari banyak masalah di masa depan. Solid Flying Sword terbuat dari material khusus dan sangat kokoh.
Seperti yang dikatakan pemilik toko, selain dapat digunakan sebagai flying sword untuk menyerang, pedang ini juga dapat digunakan untuk menangkis beberapa serangan. Namun, itu masih jauh lebih buruk daripada pedang abadi yang murni yang diharapkan Yang Chen. Ditambah lagi, tidak ada tanda-tanda pedang tersembunyi di dalamnya. Setelah menebak identitas Yang Chen, pemilik toko itu tidak lagi berpura-pura menjadi orang yang berwawasan luas. Dia dengan tekun mengirimkan teh dan makanan ringan. Kemudian dia berlari kembali ke rak dan menyimpan lebih dari selusin senjata ajaib tipe ruang angkasa, termasuk gua abadi dan kebun obat. Menurut harga di sini, memang 10 kali lebih tinggi dari harga normal. Namun, si pemilik toko cerdik dan menemukan alasan untuk mengurangi diskon, sehingga harganya kurang lebih sama dengan harga normal. Sekalipun tidak ada alasan, mungkin orang ini akan mengizinkan mereka tawar-menawar dan hasilnya akan sama saja. Ini hanya takdir. Kemampuan pemilik toko untuk menjawab benar-benar luar biasa. Setelah berbicara, dia segera muncul di samping rak dan mengambil pedang abadi yang murni, dengan hormat menyerahkannya kepada Yang Chen, pelanggan yang terhormat. Lihat, ini adalah pedang terbang berkualitas tinggi. Ambil kembali dan jadikan sebagai pusaka sekte. Yang Chen dengan santai memasukkan pedang pemenggal abadi dan pedang abadi yang murni ke dalam cincin kebajikannya lalu melanjutkan, jika kamu memiliki harta sihir spasial, keluarkan semuanya dan berikan aku harga sebenarnya. Aku akan mengambil semuanya. Yang dilakukannya hanyalah menjual sejumlah harta karun sihir spasial yang mirip dengan milikmu dengan harga beberapa kali lipat. Yang Chen juga mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia agak tidak beruntung. Karena saya sendiri yang membelinya, dia dikejar. Harta karun ajaib tipe luar angkasa. Penjaga toko itu tertegun, lalu tiba-tiba teringat bahwa Yang Chen baru saja memperkenalkan dirinya ke Istana Chunyang. Dia langsung bereaksi, dan senyum di wajahnya semakin lebar, ternyata itu adalah Tuan Yang. Maafkan saya, Grandmaster, silakan duduk. Aku akan segera membawakan harta karun spasial yang kau minta. Pada titik ini, melihat ekspresi mengejek Yang Chen, si pemilik toko tidak dapat melanjutkan. Dia tertawa datar dan berkata, itu mungkin berlebihan, tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa pedang ini benar-benar bernilai uang. Pedang ini dapat digunakan sebagai pedang terbang dan perisai. Itu barang langka. Secara adil, barang-barang di sini sedikit di atas rata-rata di alam spiritual. Namun, barang-barang itu tidak ada apa-apanya di mata keluarga Yang Chen. Bagi seorang kultivator biasa, itu sudah cukup untuk menjadi pedang terbang Natal. Wajah penjaga toko itu langsung berubah sedikit pucat, tetapi dia masih bertanya dengan cemas, lalu, apakah dia baik-baik saja? Grandmaster, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Anda benar. Penjaga toko di paviliun bintang hilang segera berkata, sejujurnya, Grandmaster, kami menemukan benda-benda ini di sebuah makam kuno yang kami temukan secara tidak sengaja. Namun, ada beberapa tingkat di makam kuno itu, dan kami baru memasuki tingkat kedua. Jika Grandmaster tertarik, kami bersedia memberitahu Anda lokasi makam kuno itu. Petik 2. Sebelum Yang Chen sempat berbicara, si Sanshan yang berada di sebelahnya sudah mengambil keputusan sambil menahan tawa, aku akan membelinya. Hah, ada pedang abadi yang murni di sini. Yang Chen berkata dengan heran, seolah-olah dia benar-benar terkejut, sekte saya disebut Istana Chunyang, dan pedang ini disebut pedang abadi yang murni. Apakah ini takdir? Yang Chen juga sedikit terkejut karena benda itu ditemukan di sebuah makam kuno. Para pembudidaya jarang membangun makam untuk diri mereka sendiri, dan pemilik makam kuno ini sedikit menarik. Yang Chen mengambilnya dan melihatnya satu persatu. Pada titik ini, dia sepenuhnya yakin bahwa barang dari paviliun bintang hilang dan paviliun kumuh ini berasal dari tempat yang sama. Belum lagi, ada 6 atau 7 item yang mirip dengan Tenmile Manor yang diterima Yang Chen terakhir kali. Tekniknya juga sangat mirip. Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambil pedang abadi yang murni, sambil tersenyum. Dia memegangnya di tangannya dan menimbangnya beberapa kali. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan mulai menjelajah. Bagus sekali, bagus sekali. Karena kita membelinya bersama, kita akan memberikan diskon yang sama, diskon 10%. Setelah menjual 2 harta karun ajaib itu, pemilik toko itu pun senang dan dengan tulus memberikan harga. Demi nama itu, aku akan membelinya. Berikan aku harga sebenarnya. Yang Chen tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Setelah Yang Chen selesai menjelaskan, dia telah melepaskan penjaga toko paviliun kumuh. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak memiliki ekspresi seperti teman baik yang sudah lama tidak bertemu. Sebaliknya, mereka berdua memiliki kerutan yang sama dan kesedihan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Sejak aku keluar dari pintu ini, kau mengumumkan dengan sangat meriah bahwa aku membeli sejumlah harta karun ajaib angkasa di sini sesuai dengan harga yang kau tandai. Karena mereka sudah mencapai kesepakatan, Yang Chen tidak keberatan memberitahu mereka caranya, yang terpenting adalah saya pribadi memilih 2 pedang terbang. Saya jamin semua barang ini terjual sesuai harga di rak Anda. Tepat saat dia hendak mengirim mereka kembali dengan kecewa, Yang Chen tiba-tiba teringat pada dinding halaman unik dari Colossal Immortal Mansion. Bahan dinding halaman itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi kesadaran spiritual. Di inti ujung pedang Flying Sword, ada titik seukuran butiran beras yang memberinya perasaan yang sama. Namun, sebentar lagi giliranmu yang akan kehabisan keberuntungan. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi bingung pemilik toko, dia menjelaskan, saya pribadi memilih 2 pedang terbang dari paviliun bintang hilang Anda. Orang itu, aku kenal dia, aku kenal dia. Penjaga toko itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan kemudian bertanya dengan sedikit ragu, mungkinkah Grandmaster pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia menipu Grandmaster? Harga jual yang ditawarkan oleh pemilik toko sangat realistis.
Setelah Yang Chen langsung menerima semuanya sesuai dengan diskon yang diberikannya, dia menahan kegembiraannya dan berkata, "Pemilik toko, saya tidak tahu apakah Anda mengenal pemilik toko di Shabby Pavilion." Pada titik ini, Yang Chen berhenti dan menatap mereka berdua. Keduanya adalah veteran bisnis. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yang Chen sedang menunggu harga yang bagus? Keduanya saling berpandangan dan mengangguk bersamaan, seolah-olah mereka telah membuat keputusan pada saat yang bersamaan. Ekspresi wajah penjaga toko Lost Star Pavilion hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, ekspresinya berubah beberapa kali. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena seorang pelanggan akan kehabisan keberuntungan setelah membeli sesuatu dari tokonya, ini terdengar konyol. Namun, dia tidak bisa tertawa karena dia melihat orang yang dikenalnya. Si Sanshan baru saja memutuskan untuk membeli pedang abadi pemenggal yang sangat agung. Dalam sekejap mata, Yang Chen melihat pedang abadi yang murni di rak tidak jauh dari situ. Dia langsung sangat gembira. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit gugup. Tidak mungkin semudah itu, bukan? Chapter 2065. Begitu ide ini muncul, mata kedua pemilik toko itu tiba-tiba berbinar. Sebelumnya, orang dari pavilion miskin mencoba menyembunyikannya, tetapi dia hampir terbunuh. Sekarang setelah berita itu tersebar luas, tidak perlu khawatir lagi. Seperti yang dikatakan Yang Chen, ini jelas merupakan bisnis yang menguntungkan. Si pedagang di pavilion miskin itu terus memukul dada dan menghentakkan kakinya. Ide bagus sekali, mengapa tak terpikir olehnya dari awal? Kalau saja dia tahu lebih awal, mengapa dia mesti menderita begitu banyak? Bagaimana jika seseorang bertanya tentang sumber barang tersebut? Penjaga toko Lost Star Pavilion berpikir lebih dalam dan segera bertanya. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukanlah ide yang bagus dan dengan cepat menjelaskan, "Grandmaster, saya tidak punya maksud lain, hanya saja jika kami memberitahu Anda lokasi makam kuno itu, bagaimana jika orang lain ingin mengetahuinya? Barang-barang di tokomu, tidak datang begitu saja dari sana, kan?" Kesadaran spiritual Yang Chen menyapu dengan santai, lalu langsung menunjuk ke rak satu persatu. Penjaga toko pavilion bintang hilang mengikuti arah jari Yang Chen dan melihatnya satu persatu, hatinya dipenuhi kekaguman. Hal-hal yang ditunjukkan Yang Chen adalah semua hal yang telah dikumpulkannya dari berbagai tempat selama bertahun-tahun. Ada juga pembudidaya yang datang ke tokonya untuk menjualnya, tetapi tidak ada satupun yang berasal dari makam kuno. Dengan kata lain, Yang Chen sudah melihat semua hal yang diperolehnya dari makam kuno itu sekilas. Dengan penglihatan seperti ini, tidak heran rumor di luar mengatakan bahwa penglihatan Yang Chen sangat bagus, itu benar-benar reputasi yang pantas. Terima kasih, Grandmaster, atas bimbinganmu. Penjaga pavilion miskin ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dihentikan oleh penjaga pavilion bintang hilang. Penjaga toko di pavilion bintang hilang menangkupkan kedua tangannya ke arah Yang Chen, mengucapkan terima kasih, dan kemudian menyerahkan sepotong strip giok. Ini mencatat lokasi makam kuno, serta proses kami para saudara memasuki dua lantai pertama, mohon diterima, Grandmaster. Penjaga toko di pavilion bintang hilang itu sangat berterus terang, setelah bertahun-tahun tidak memasuki lantai 3 makam kuno, dia juga tahu bahwa harapannya tipis. Memberikannya kepada Yang Chen, mereka tidak hanya akan menyingkirkan masalah besar, tetapi mereka juga akan dapat menggunakan reputasi Yang Chen untuk membesar-besarkan masalah dan mendapat sedikit keuntungan, yang mana sudah lebih dari cukup bagi mereka. Jika kalian tidak bisa bertahan hidup di masa depan, kalian bisa pergi ke Menara Wanbao. Yang Chen bersyukur bahwa pihak lain masih lajang. Dia langsung memberi mereka dukungan yang kuat. Adapun apakah mereka bersedia atau tidak, itu tergantung pada pilihan mereka sendiri. Pasar Locket Mountain ramai dengan aktivitas hari ini. Yang Chen dan si Sanshan baru saja meninggalkan pavilion bintang hilang. Penjaga toko pavilion bintang hilang berdiri di pintu masuk pavilion bintang hilang dan mulai mengumumkan. Grandmaster yang dari istana yang murni membeli lebih dari selusin senjata ajaib luar angkasa dengan harga 10 kali lipat dan juga membeli 2 pedang terbang. Ketika berita itu tersebar, seluruh gunung Locket gempar. Para pembudidaya di sekitarnya menyerbu masuk, dan dalam sekejap mata, pavilion bintang yang terlupakan telah terisi penuh. Tidak hanya para pembudidaya, tetapi toko-toko lain di Gunung Liontin juga mengirim orang ke sana. Beberapa dari mereka bahkan meminta pemilik toko untuk mengunjungi pavilion bintang hilang secara langsung. Para pebisnis di sekitarnya cukup mengenal pavilion bintang hilang ini. Namun, mereka tidak pernah terlalu memerhatikannya. Satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa orang ini memiliki selera yang buruk dalam memberi nama harta karun ajaib. Daripada menyebutnya pavilion bintang yang hilang, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebuah toko yang menjual harta karun legendaris. Tetapi sekarang kebanyakan orang ingin tahu apa yang dipilih guru Yang Chen, dan orang-orang yang bertanya juga terfokus pada pertanyaan ini. Grandmaster yang membeli semua artefak spasial di toko. Salah satunya disebut Istana Cakrawala, satu lagi disebut Istana Tusita, satu lagi disebut Danau Giok, dan satu lagi disebut Taman Persik. Penjaga toko dengan bangga menyebutkan serangkaian nama yang membuat semua orang ingin menghajarnya. Bagaimana mungkin toko jelek seperti milikmu punya barang itu? Selain itu, Grandmaster yang juga membeli 2 pedang terbang legendaris. Penjaga toko itu tidak merasa ada yang salah dengan itu dan melanjutkan, kedua pedang terbang itu memiliki kualitas yang sangat baik. Hanya ada satu toko seperti ini di dunia. Apa itu pedang terbang? Bicaralah dengan jelas. Seseorang akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak. Itulah suara semua kultivator di toko yang mendengarkan bualan pria ini. Begitu suara ini keluar, mereka semua bersorak keras. Dengarkan, ini adalah mata seorang Grandmaster. Penjaga toko itu juga tahu bahwa dia bertindak agak berlebihan, jadi dia tertawa dan melanjutkan, yang satu adalah pedang pemenggal abadi yang legendaris dari Istana Surgawi, dan yang satunya lagi adalah pedang abadi yang murni milik dewa tertinggi alam surgawi, Lu Dongbin.
Puff. Setelah mendengar jawabannya, semua pembudidaya tertawa pada saat yang sama. Jadi karena kedua nama ini, mereka mengira Grandmaster yang telah menemukan pedang terbang yang kuat lainnya. Selama orang-orang yang memperhatikan Yang Chen pada dasarnya jelas, senjata ajaib Grandmaster Yang Chen disebut Beheading Immortal Blade. Melihat seseorang dengan nama yang sama di sini, dia mungkin membelinya karena dia ingin ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, Grandmaster yang tidak kekurangan batu roh. Adapun pedang abadi Pure Yang, bahkan lebih dari itu. Sekte Grandmaster yang disebut Istana Cunyang. Meskipun jelas tidak ada hubungannya dengan leluhur Lu, namun ada hubungannya dengan pedang abadi Pure Yang, jadi wajar saja jika dibeli. Kedua nama ini membuat semua orang kurang tertarik dengan barang di sini. Namun, karena Grandmaster yang bersedia membelinya dengan harga 10 kali lipat dari jumlah batu roh, mungkin ada sesuatu yang benar-benar dapat menarik perhatiannya. Karena mereka sudah ada di sini, mereka harus melihatnya. Bagaimana jika mereka menemukan sesuatu yang tidak disukai orang lain? Saya mau kipas pisang ini. Sementara semua orang sedang memilih, seorang pria malang menunjuk ke arah harta ajaib berbentuk kipas pisang dan berteriak. Terkadang, banyak hal tidak memiliki pemimpin. Seseorang berlomba-lomba untuk membelinya, dan pada saat ini, yang lain tidak berpikir bahwa orang ini adalah orang yang mudah tertipu, tetapi bahwa ia telah menemukan sesuatu. Saya akan membayar 10% lebih untuk kipas pisang ini. Seseorang segera menyambarnya. Rahasia apapun itu, mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Bukankah itu hanya masalah batu roh? Saya akan membayar 15% lebih. Saya akan membayar 20% lebih. Saya akan membeli cincin semesta ini. Saya akan membayar 10% lebih. Dengan seseorang yang memimpin, lelang kecil secara spontan terbentuk di toko Forgotten Star Pavilion. Penawar tertinggi menang. Sementara semua orang berteriak menawar, tak seorang pun menyadari bahwa lelaki malang yang pertama kali berteriak memanggil kipas pisang adalah pemilik toko di pavilion kumuh. Pada saat ini, dia sudah mundur. Dia diam-diam mundur ke samping dan menyaksikan semua orang menawar 10 kali lipat harga untuk barang-barang yang bahkan dia tahu itu sampah. Kalau saja dia tahu ada cara seperti itu, dia tidak perlu lagi bermain trik di pavilion kumuh dan hampir kehilangan nyawanya. Penjaga toko di pavilion kumuh itu benar-benar ingin tahu rahasia gua tempat tinggal yang dibeli Yang Chen darinya. Namun, ketika dia memikirkan para ahli yang telah menangkapnya dan ketakutan yang dialaminya akhir-akhir ini, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Beberapa hal bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sembarang orang. Chapter 2066. Keributan di pavilion bintang hilang tidak memengaruhi keluarga Yang Chen. Di sisi lain, ketika perhatian semua orang tertuju pada pavilion bintang hilang, keluarga Yang Chen sudah berkumpul. Mereka diam-diam meninggalkan pasar Gunung Liontin dengan barang-barang yang mereka beli tanpa membuat siapapun khawatir. Di peta geografis sungai pegunungan, si Sanshan yang tidak banyak bicara, tiba-tiba berbicara dengan jelas tentang pembelian 2 senjata ajaib super oleh suaminya di pavilion bintang hilang dan semua wanita tercengang. Jika harta karun ajaib super bisa dibeli begitu saja, bukankah harta karun ajaib super ini akan terlalu murah? Benar saja, ketika mereka melihat pedang pemenggal abadi, mereka tidak dapat menahan tawa. Namun, ketika mereka melihat si Sanshan mengeluarkan tanda itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka akhirnya mengerti harta karun apa yang dibeli suaminya. Nama ini benar-benar garang dan menarik. Ketika Yang Chen mengeluarkan pedang abadi yang murni, mereka semua tidak dapat menahannya lagi dan tawa mereka berlangsung lama. Tidak mudah baginya untuk berhenti, tetapi ketika dia melihat tanda pedang abadi yang murni dan pedang abadi, Sun Kingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lagi, dan kemudian memicu serangkaian reaksi berantai, dan terjadilah ledakan tawa yang tak terhentikan. Meskipun kualitas pedang pemenggal abadi cukup bagus, namun di mata mereka semua, itu hanyalah sampah. Jadi, mereka hanya bisa memberikannya kepada Xiao Tian untuk dimainkan. Begitu pula Yang Chen menanganinya. Ia melemparkannya ke Xiao Tian dan membiarkan Xiao Tian melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, pedang abadi yang murni tidak dapat dibuang begitu saja. Jika tidak, bukankah Yang Chen akan menangis sampai mati? Sambil memegang pedang abadi yang murni, Yang Chen berkata kepada si Sanshan dengan formal, "Sanshan, sudah waktunya bagimu untuk mengganti pedang terbang Natalmu." Sambil berbicara, ia mengulurkan pedang abadi yang murni. Kata-kata Yang Chen sangat formal. Para wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Semua orang segera mengerti bahwa pedang terbang di tangan Yang Chen mungkin tidak biasa. Terutama si Sanshan, dia ingat bahwa dia membeli pedang pemenggal abadi sebagai lelucon, tetapi pedang abadi yang murni dibeli oleh Yang Chen atas kemauannya sendiri. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan bersikap acuh tak acuh di depan pedang surgawi sungguhan. Dia bahkan mengira itu adalah benda biasa. Untungnya, Yang Chen adalah suami si Sanshan, dan dia selalu menunjukkan bahwa penglihatannya sangat bagus. Si Sanshan tidak merasa ada yang salah dengan penglihatannya yang buruk. Pengejarannya selalu berupa kekuatan ofensif yang ekstrim. Pedang Qi yang murni tertinggi kebetulan memuaskan pengejarannya ini. Adapun sisanya, selama dia punya teh yang enak untuk diminum dan suaminya untuk menemaninya, tidak ada yang lain yang penting. Biar ku lihat. Coba aku lihat. Sun Kingsui selalu memanfaatkan usianya yang masih muda dan bersikeras melihat pedang. Yang Chen juga tidak akan mengabaikan rasa penasarannya saat ini. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkannya. Sun Kingsui mengambil pedang abadi yang murni. Setelah menyelidikinya dengan hati-hati menggunakan indera ilahinya, dia tidak menemukan apapun. Pedang terbang itu tidak terlalu besar. Setelah memeriksa inci demi inci, dia tetap tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa cemberut dengan getir dan menyerahkan pedang terbang itu kepada Si Wushuang di sebelahnya. Si Wushuang juga melihatnya cukup lama.
Dia benar-benar tidak bisa melihat apapun, jadi dia menyerahkannya kepada orang berikutnya. Dengan cara ini, pedang itu diserahkan kepada Gao Yue. Para wanita di depan benar-benar tidak bisa melihat apa-apa, yang membuat mereka sangat putus asa. Suami mereka sudah mengatakan bahwa ada masalah dengan pedang terbang, tetapi mereka masih belum bisa melihat apa masalahnya. Perasaan seperti ini benar-benar menyedihkan. Senior yang menyempurnakan pedang terbang menghabiskan waktu hampir ratusan tahun untuk menyembunyikan pedang terbang yang asli. Jika Anda ingin menemukannya dalam waktu sesingkat itu, bukankah Anda meremehkan kerja keras senior? Yang Chen memperhatikan tanda ini dan tersenyum santai. Para wanita itu berpikir bahwa itu masuk akal, tetapi Sun Qingsui masih belum yakin. Kalau begitu, suamiku, kamu bisa melihat masalahnya sekilas. Suamiku telah mengandalkan penglihatannya hampir sepanjang hidupnya. Jika aku bahkan tidak bisa melihat ini, bagaimana aku bisa menabung begitu banyak untukmu? Yang Chen membalas Sun Qingsui dengan marah. Sun Qingsui menjulurkan lidahnya dengan nakal. Dia buru-buru berlari ke sisi Yang Chen dan bersikap seperti anak manja, menyuruhnya untuk tidak marah. Suasana segera menjadi harmonis lagi. Pedang terbang ini terasa sangat aneh. Gao Yue adalah seorang ahli pemurnian, tetapi dia tetap merasa bahwa pedang terbang itu sedikit berbeda di tangannya. Kakak, cepat katakan padaku, aku mulai tidak sabar. Sun Qingsui buru-buru mendesak. Bukan hanya dia saja, wanita-wanita lainnya pun turut menanti jawabannya. Saya tidak tahu, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Gao Yue merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara spesifik, hal ini membuat para wanita sangat tertekan. Suamiku, kamu harus mengingatkannya. Si Sanshan juga menunggu dengan cemas, tetapi bagaimanapun juga benda ini adalah miliknya, jadi dia tidak bersikap begitu cemas. Melihat para saudarinya begitu penasaran, si Sanshan hanya bisa bertanya kepada suaminya. Yue, pikirkan bagian dinding halaman di gua itu, lalu coba bagian dalam pedang terbang. Mereka semua adalah wanitanya, jadi Yang Chen tidak akan terus menyembunyikannya, jadi dia menyarankan. Mata Gao Yue berbinar. Ya, begitulah perasaannya. Dia segera memeriksanya lagi dengan teliti, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Namun, dia tahu apa itu, tetapi dia tidak langsung menunjukkannya. Sebaliknya, dia menyerahkannya kepada Sun Qingsui dan membiarkannya menemukan jawabannya sendiri. Petunjuknya sangat jelas, dan para wanita itu jelas punya cara untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Sun Qingsui juga menemukan masalahnya. Kemudian, para wanita itu melihat satu persatu, dan akhirnya memahami rahasia pedang terbang. Pada akhirnya, pedang terbang itu tetap jatuh ke tangan si Sanshan. Si Sanshan mendapatkannya, dan berdasarkan instruksi suaminya, dia memeriksanya sedikit demi sedikit, dan akhirnya menemukan ada yang salah dengan ujung pedang itu. Ada titik kecil di ujung pedang yang lebih kecil dari ujung jarum, yang membuat orang merasa tidak bisa melihat apa-apa. Pada awalnya, Yang Chen menemukan bahwa ukuran sebutir beras agak besar, dan bahkan lebih kecil dari ujung jarum. Dan bagian yang paling dekat dengan ujung pedang, jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan mengira bahwa itu sudah berada di luar pedang terbang. Orang senior itu sungguh berusaha keras menyembunyikan benda ini, tapi mereka tidak tahu apa isinya. Tetapi sekarang setelah mereka menemukan masalahnya, bagaimana mereka harus membukanya selanjutnya? Si Sanshan menatap suaminya. Aktifkan ki pedang dengan seluruh kekuatanmu, dan buka penghalang di titik itu. Yang Chen tersenyum dan menunjuk, sama seperti saat kamu mendobrak tembok halaman, tapi lebih tepat. Ini bukan masalah, tetapi si Sanshan bukan si Sanshan yang dulu. Dia tahu bahwa dia pasti akan lemah jika dia mengaktifkan pedang ki dengan seluruh kekuatannya, jadi dia langsung bersandar ke pelukan Yang Chen. Selama dia mengaktifkan pedang ki, dia akan jatuh ke pelukan suaminya. Sun Qingsui mendesak saudari Si untuk bergegas, dan si Sanshan akhirnya siap. Kemudian, dia memadatkan ki pedang menjadi untayan tertipis, dan menyerang penghalang dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara lembut, si Sanshan langsung jatuh ke pelukan Yang Chen. Di tangan si Sanshan, aura yang kuat tiba-tiba terpancar, dan sangat tajam. Chapter 2067. Begitu ki pedang keluar, para wanita yang berada tidak jauh semuanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan Zhou Xianying dan Lady Fang Hua, yang berada di alam abadi peri, tidak terkecuali. Mereka dipaksa mundur beberapa kaki oleh pedang ki. Ini hanyalah pedang ki tanpa pemilik dan sudah sangat menakutkan. Bagaimana jika itu adalah pedang terbang kehidupan yang telah disempurnakan? Pedang terbang kehidupanmu tidak dapat lagi menahan pedang ki yang murni tertinggi. Pedang abadi yang murni ini kebetulan memiliki atribut logam, sehingga dapat sepenuhnya menahan pedang ki. Yang Chen sama sekali tidak takut dengan pedang ki. Dia memeluk si Sanshan dan berkata, ketika kamu dapat menyempurnakan pedang ini sepenuhnya, mungkin akan ada manfaat lainnya. Si Sanshan memang tidak suka berinteraksi dengan orang luar, tetapi bukan berarti dia tidak suka bersama suaminya. Terutama sekarang, berbaring di pelukan suaminya, merasakan kasih sayang suaminya, bahkan live flying sword miliknya sendiri begitu penuh perhatian. Kebahagiaan yang begitu kental membuatnya hampir tidak ingin waktu mengalir. Mungkin karena sudah lama disegel, pedang ki tiba-tiba meledak sedikit menakutkan. Setelah beberapa saat, pedang ki yang menakutkan mereda, dan para wanita perlahan bisa mendekat. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Yang Chen kepada si Sanshan, para wanita itu pun merasakan manis yang sama di hati mereka. Yang Chen merawat si Sanshan seperti ini hari ini, dan besoknya akan menjadi milik mereka. Mereka sama sekali tidak iri dengan ini, mereka hanya senang. Namun, pedang abadi yang begitu kuat tidak semudah itu untuk menjadi senjata ajaib kehidupan kota teratai. Setidaknya si Sanshan dapat merasakan aura pedang abadi sekarang, tetapi dia hanya bisa tidak berdaya dan hanya bisa bertanya kepada suaminya.
Jangan khawatir, perlahan-lahan gunakan pedang Qi yang murni tertinggi untuk membiasakan diri dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Yang Chen sudah memiliki rancangan dalam benaknya, dan memberikan instruksi terperinci kepada Si Sanshan tentang cara mulai menyempurnakan pedang abadi. Adapun senjata sihir kehidupan asli milik Si Sanshan, itu juga merupakan hal yang baik, dan tidak bisa disia-siakan. Setelah membiarkan Xiao Tian melahap nafas Si Sanshan, itu juga dapat ditransfer ke murid atau orang lain, dan itu tidak akan dikubur. Setelah menyelesaikan semua ini, Si Sanshan telah memulihkan energinya. Dia tidak peduli dengan hal lain. Setelah mencium suaminya, dia kembali ke kamarnya di Istana Naga dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia ingin agar pedang abadi yang murni mengakuinya sebagai tuannya dalam waktu sesingkat mungkin. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengisi kamar Si Sanshan dengan kristal misterius emas ke-7 dan kristal misterius emas ke-8. Semuanya adalah kristal misterius yang dihasilkan setelah cairan esensi sejati emas ke-7 dan cairan esensi sejati emas ke-8 dipadatkan di bawah tekanan tinggi. Kristal-kristal itu mengandung kekuatan spiritual atribut logam paling murni dan dapat digunakan kapan saja. Untuk memurnikan pedang abadi, paling cocok menggunakan energi spiritual paling primordial ini. Setelah menenangkan Si Sanshan, Gao Yue sudah melihat bahwa Yang Chen pasti telah menemukan sesuatu yang lain. Dia tersenyum dan bertanya, sepertinya kita tidak bisa kembali ke Istana Cunyang untuk sementara waktu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambil slip giok yang diberikan kepadanya oleh penjaga toko paviliun bintang hilang dan berkata sambil tersenyum, ada tempat yang sangat menarik, sebuah makam kuno. Gua Dewa Super dan pedang dewa yang murni ditemukan di pinggiran makam kuno. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Gadis-gadis itu banyak bermain dan sedikit bosan dengan kehidupan yang damai ini. Ketika mereka mendengar Yang Chen mengatakan bahwa ada tempat yang bagus untuk dijelajahi, mereka semua bersemangat. Tanpa jawaban Gao Yue, ekspresi bersemangat para gadis telah memberi Yang Chen jawaban. Alamat makam kuno yang tercatat pada lempengan batu giok itu tidak jauh dari sini. Letaknya di daerah pegunungan terpencil antara Paviliun Shebi dan Paviliun Lost Star, dan mudah ditemukan. Sebelum bergegas ke tempat itu, Yang Chen merasa sedikit aneh. Tempat itu begitu mudah ditemukan, tetapi mengapa tidak ada kultivator lain yang menyadarinya, hanya kedua orang itu. Ketika dia tiba di alamat yang tercatat di batu giok itu, Yang Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan makam kuno ini. Makam kuno itu terletak di sebuah cekungan yang sangat kecil di tengah-tengah pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dan punggung bukit yang terjal. Namun, cekungan ini sangat istimewa. Cekungan ini tidak dapat dilihat sama sekali dari luar. Sekilas, hampir sama dengan pegunungan di sekitarnya. Ada pohon pinus tinggi dan pendek yang menghadap angin dan salju. Baik dengan mata telanjang maupun indera spiritual, orang hanya akan berpikir bahwa itu adalah gunung bersalju yang tampak persis sama dengan sekitarnya. Kalau bukan karena kedua orang itu yang datang ke sini dan membawa sesuatu, Yang Chen tidak akan bisa menemukan baskom ini. Barangkali hanya dengan berjalan melewati pegunungan bersalju di sekitarnya dia dapat menemukan cekungan sekecil itu secara kebetulan. Di luar baskom kecil itu terdapat susunan ilusi yang sangat samar, yang berfungsi untuk membingungkan orang-orang. Hanya setelah melewati tepi susunan ilusi, seseorang dapat melihat wujud sebenarnya dari cekungan tersebut. Cekungan itu tidak besar, radiusnya sekitar beberapa ratus kaki. Namun, cekungan itu juga sangat dalam. Jika menengadah dari dasar cekungan, seseorang hanya akan dapat melihat sepetak kecil langit. Lingkungan sekitarnya dipenuhi puncak-puncak gunung dan tebing-tebing yang tertutup salju, tetapi bagian dalam cekungan itu sehangat musim semi. Secara umum, sangatlah normal bagi daerah pegunungan untuk memiliki iklim yang sangat berbeda, belum lagi adanya susunan khusus untuk mempertahankannya. Namun, hal yang paling aneh adalah bahwa cekungan selebar beberapa ratus kaki ini hanya memiliki pohon pinus besar, yang tumbuh sangat subur. Bahkan menggambarkannya sebagai pohon yang menjulang tinggi akan tampak agak kecil. Pohon ini tingginya setidaknya beberapa ribu kaki. Melihat angin dan salju dari luar, orang hanya bisa melihat mahkota pohon besar ini. Karena tumbuh terlalu tinggi, ia telah menerobos susunan ilusi dan mencapai luar. Dekat dengan tanah, kulit kayunya berada beberapa kaki di atas tanah, dan seharusnya ada beberapa kata besar di atasnya. Mungkin karena terkikisnya waktu dan tumbuhnya pohon, kata-kata lainnya tak lagi terlihat jelas, hanya tertinggal sebuah karakter, makam, yang sangat besar. Kalaupun itu huruf ini, yang tersisa hanya bentuknya saja, warnanya sudah berubah menjadi warna kulit pohon pinus. Kalau penglihatannya tidak bagus, tidak akan bisa melihatnya. Dan karena karakter, makam, inilah maka kedua pemilik toko di Paviliun Bintang Hilang dan Paviliun Kumuh mengira bahwa ini adalah makam kuno. Menurut catatan kedua bersaudara yang memasuki lantai pertama dan kedua, keluarga Yang Chen telah melakukan persiapan. Masing-masing dari mereka memegang sebatang dupa di tangan mereka dan berlutut di depan pohon, seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Setelah berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali, mereka menaruh dupa di depan mereka. Kemudian, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang asing. Cara mereka masuk dari level pertama cukup unik. Yang Chen melihat sekeliling dan berkomentar sambil tersenyum, tidak peduli apa, mereka hanya datang setelah memberi penghormatan kepada leluhur mereka, jadi itu tidak kasar. Meskipun demikian, gadis-gadis itu tetap menundukkan kepala ke arah pohon itu lagi, dan baru kemudian mereka mulai melihat ke sekeliling. Pemandangan di hadapan mereka bukan lagi pohon besar, melainkan taman yang luas. Di tengahnya terdapat istana megah yang dihiasi bunga abadi, pohon pinus hijau, dan pohon cemara hijau. Tanahnya juga dilapisi lempengan batu yang lurus sempurna. Istana itu sama sekali tidak tampak seperti makam, tetapi lebih seperti taman hidup. Baru saja gadis-gadis itu sekali lagi membungkuk ke arah istana. Lantai ini tampak sangat biasa.
Tidak tampak dipenuhi kekuatan spiritual. Seperti rumah bangsawan biasa tempat tinggal penduduk asli. Chapter 2068. Setelah melihat sekeliling, pada dasarnya tidak ada yang perlu diperhatikan di luar. Kalaupun ada, mungkin sudah diambil oleh kedua orang itu. Dengan kepribadian pemilik toko pavilion kumuh itu, dia mungkin tidak akan meninggalkan apapun untuk Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak langsung mengikuti instruksi kedua orang itu untuk memasuki lantai 2. Sebaliknya, dia berjalan dengan hati-hati di sekitar lantai pertama untuk waktu yang lama, mengamati setiap sudut. Meskipun para wanita itu penasaran, mereka tidak menghentikan tindakan suaminya. Bagaimanapun, suaminya pasti akan memberi mereka penjelasan pada akhirnya. Pada saat ini, lebih baik tidak mengganggu pikiran suaminya. Setelah Yang Chen memperhatikan bagian luar dengan seksama, dia memasuki istana bersama para wanita. Istana ini, meskipun disebut istana, seharusnya menjadi aula berkabung yang besar. Ada berbagai macam tirai putih, dan dekorasinya sangat elegan. Sayangnya, benda-benda yang digunakan di dalamnya semuanya adalah barang biasa. Mereka tidak tahu apakah itu karena susunannya atau sesuatu yang lain, tetapi benda-benda itu belum membusuk sampai sekarang. Tak ada persembahan di meja persembahan, hanya beberapa piring kosong yang tertata rapi. Yang paling keterlaluan adalah di tempat seharusnya tugu peringatan itu berada, memang ada tugu peringatan yang sangat besar, tetapi tugu itu kosong sama sekali. Tidak ada sepatah kata pun di atasnya, jadi tidak ada yang tahu siapa pemilik tugu peringatan itu. Namun demikian, Yang Chen tetap bersikap sangat sopan. Ia mengeluarkan beberapa upeti dan menaruhnya di piring kosong. Ia menyiapkan dupa dan lilin, lalu menyembah tablet peringatan kosong itu lagi. Setelah para wanita itu selesai dengan suami mereka, mereka mengikuti Yang Chen ke bagian belakang plakat peringatan. Ada tembok putih besar di belakang aula berkabung, namun kini tembok putih itu dipenuhi segala macam puisi dan esai berwarna-warni dengan cat emas, memenuhi seluruh dinding. Mungkin ada jutaan kata di dinding ini. Setiap puisi dan esai ditulis dengan font yang berbeda, tetapi didistribusikan dengan sangat berirama. Hanya dengan melihat dinding ini, ada keindahan yang unik. Ada hampir puluhan ribu celah pada berbagai puisi dan esai di dinding, dan tidak ada kata-kata di celah tersebut. Jelas bahwa celah-celah tersebut sengaja dibiarkan kosong. Ada meja persegi di dekat dinding, yang di atasnya tertata rapi rak kuas dan batu tulis. Cat emas di batu tulis itu tampak sangat baru, dan kuas yang tergantung di rak kuas itu juga berkualitas terbaik. Ujung-ujungnya bulat dan kuat, seolah-olah bisa diambil dan digunakan. Junki, itu tergantung pada keahlianmu. Yang Chen tersenyum dan menunjuk ke pena. Celah-celah di dinding telah diisi sesuai dengan teks aslinya. Kuas dan batu tulis telah disiapkan dengan cara ini. Menurut kedua penjaga toko itu, setiap kali seseorang ingin masuk, puisi, lagu, dan tulisan berwarna-warni akan berbeda, dan kata-kata kosong juga akan berbeda. Hanya ketika seseorang mengisi kata-kata yang benar, lantai kedua akan terbuka. Selain mengisi kata-kata sesuai dengan teks asli, fonta harus sama dengan fonta puisi. Jika tidak, akan menjadi sia-sia. Satu kata yang salah, dan seluruh dinding harus ditulis ulang, dan kumpulan artikel lainnya akan diganti. Yang terpenting, ada batas waktu untuk mengisi formulir. Jika batas waktu telah terlewati, mereka harus mengisi formulir lagi. Jika seseorang tidak dapat menulis, tidak dapat mengingat puisi, atau bahkan menulis dengan lambat, mereka akan gagal dan tidak dapat memasuki lantai kedua. Meskipun kedua pemilik toko itu telah lama bercocok tanam, semua orang biasanya tenggelam dalam bercocok tanam. Paling-paling, mereka memiliki satu atau dua hobi kecil. Siapa yang akan bekerja keras untuk hal ini? Terlebih lagi, puisi, lagu, dan tulisan berwarna semacam ini hanya sekadar untuk dinikmati. Siapa yang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik daripada menghafalnya? Mereka bukan calon pencetak gol terbanyak, jadi apa gunanya menghafal hal-hal ini? Karena itu, kedua pemilik toko itu terjebak di lantai ini selama puluhan tahun. Akhirnya, mereka berhasil memasuki lantai 2 dengan menipu dan berlari ke lantai yang benar. Lagi pula, mereka hanya masuk satu kali, dan mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk masuk lagi. Di antara mereka, kaligrafi Yang Chen tidak buruk, dan Zhou Xianying juga mencoba-coba sedikit, tetapi yang terbaik adalah Tao Junqi. Di antara sitar, catur, kaligrafi, dan lukisan, sitar adalah Zhou Xianying, catur adalah Xi Wushuang, kaligrafi adalah Tao Junqi, dan lukisan adalah saudari Murong. Oleh karena itu, Yang Chen mengatakan bahwa Tao Junqi adalah yang paling cocok. Setelah dijelaskan aturannya, gadis-gadis itu pun mengerti. Tao Junqi sedikit ragu. Dengan begitu banyak kata yang hilang, dia tidak yakin apakah dia bisa mengingatnya satu persatu. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang bertanggung jawab untuk mengatakan jawabannya pastilah Yang Chen. Yang Chen mempunyai reputasi baik karena banyak membaca buku sejak dia berada di dunia fana. Mengapa semua orang mengatakan bahwa Yang Chen memiliki penglihatan yang bagus? Bukankah itu karena dia berpengetahuan luas? Tao Junqi dan Yang Chen bekerja sama. Yang Chen mengucapkan sepatah kata, dan Tao Junqi mengisi kata sesuai dengan font yang sesuai. Meskipun tembok ini tinggi, hal itu tidak sulit bagi para kultivator ini. Dalam waktu singkat, ratusan kata telah terisi. Puisi dan esai ini mencakup berbagai hal, dan semuanya pasti ada dalam teks aslinya, yaitu Yang Chen. Jika itu orang lain, diperkirakan mereka hanya bisa mencoba peruntungan. Bahkan Yang Chen diam-diam terkejut dalam proses pengisian kata-kata. Ada beberapa puisi, yang jelas bukan karya dari dunia spiritual dunia fana. Puisi-puisi itu jelas berasal dari dunia abadi. Tidak disangka puisi-puisi itu akan muncul di sini. Tak perlu ditanyakan lagi, dari sini saja sudah dapat disimpulkan bahwa makam ini pasti ada hubungannya dengan seorang tokoh penting di dunia abadi. Bagaimana mungkin kedua penjaga toko itu mengetahui puisi dan esai dari dunia abadi?
Memasuki makam dengan benar sekali saja sudah merupakan keberuntungan besar. Akan aneh jika mereka bisa masuk untuk kedua kalinya. Tao Junqi bekerja sama dengan suaminya untuk mengisi kata-kata tersebut. Pada saat yang sama, ia tidak lupa untuk menghargai karya-karya yang sebelumnya tidak ia perhatikan secara khusus. Dia tidak bisa tidak mengagumi suaminya semakin lama semakin banyak. Ada begitu banyak esai, tetapi suaminya tidak melakukan kesalahan. Jika semua orang tidak berkultivasi, mungkin dia juga akan menjadi istri seorang sarjana. Memikirkan hal ini, Tao Junqi sangat bahagia. Para gadis juga memiliki kemampuan untuk menghargai. Melihat dinding yang berwarna-warni, masing-masing dari mereka memiliki cahaya aneh di mata mereka, dan mereka membaca dengan gembira. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ribuan tempat kosong telah diisi oleh Tao Junqi. Anehnya, tidak terjadi apa-apa saat dia selesai. Mungkinkah dia salah mengisi kata? Junqi, simpan pulpenmu. Yang Chen menatap Tao Junqi yang sedang memegang pulpen dengan linglung dan mengingatkannya sambil tersenyum. Tao Junqi tersadar dan bergegas pergi untuk meletakkan kembali pena ke rak kuas. Begitu sikat yang diambil Tao Junqi kembali ke tempatnya, seluruh dinding mulai berubah, dan tak lama kemudian, menjadi 2 pintu besar. Yang Chen mengulurkan tangan dan mendorong, lalu kedua pintu berderit terbuka, memperlihatkan situasi di dalamnya. Semua orang melangkah masuk dan mulai mengamati keadaan sekelilingnya. Setelah masuk, ada halaman yang sangat luas. Kelihatannya seperti halaman depan rumah bangsawan. Di kedua sisinya terdapat 2 baris ruangan yang rapi, dan di depannya terdapat aula. Ada beberapa rak senjata di kedua sisi halaman, tetapi rak senjata itu kosong. Kamar-kamar di kedua sisi juga kosong, seolah-olah telah digeledah. Melihat ini, Yang Chen tersenyum. Dia akhirnya tahu dari mana asal benda-benda lama di Paviliun Asam Miskin dan Paviliun Bintang Hilang. Chapter 2069. Halaman ini tidak terlalu besar dan hanya ada sedikit barang. Lalu ada dinding halaman. Kalau dilihat dari segi fungsional, paling-paling itu bisa dianggap sebagai rumah gerbang atau aula depan. Terutama rak senjata itu hanya indikasi nyata bahwa halaman ini juga bisa digunakan sebagai tempat latihan bela diri atau semacamnya. Perabotan di ruang sayap dan aula hampir tersapu, tetapi Yang Chen dapat dengan mudah melihat dari senjata ajaib gua abadi dan kebun obat yang dibelinya, bahwa tempat-tempat kosong aslinya seharusnya adalah bonsai itu. Menggunakan gua tempat tinggal dan taman obat-obatan sebagai dekorasi untuk aula depan, sungguh membuat orang terdiam. Tetapi karena di dinding di hadapan mereka juga terdapat puisi dan lagu dunia abadi, rasanya tidak masalah untuk memiliki benda-benda kecil yang indah ini. Semua orang dengan cepat menyapu lantai 2, selain beberapa perabotan yang tampaknya masih bisa digunakan, tidak ada yang tersisa. Adapun pintu ke lantai 3, letaknya di belakang aula. Sayangnya pintunya tertutup rapat dan tidak bisa dibuka sama sekali. Jika itu adalah makam seorang kultivator biasa, Yang Chen mungkin tidak ingin mencari petunjuk dengan rumit dan akan langsung mendobrak pintunya. Sekarang setelah dia tahu bahwa itu adalah makam Raja Abadi, dia tidak bisa masuk begitu saja. Siapa yang tahu benda-benda mematikan apa yang ada di dalamnya? Benda-benda yang diletakkan di aula depan sudah berupa gua tempat tinggal yang sangat besar dan sebilah pedang abadi yang mengandung unsur yang murni. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya benda-benda yang ada di dalamnya. Pintunya sangat mudah dilihat, tetapi tidak seorang pun menemukan cara untuk membukanya. 2 penjaga toko dari Shabby Pavilion dan Lost Star Pavilion hanya berhasil datang ke sini dan mengacak-acak semua barang di lantai 2, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh tepi lantai 3. Lihatlah sekeliling, pasti ada beberapa petunjuk yang terlewatkan oleh semua orang. Yang Chen juga melihat sekeliling dengan hati-hati, pada saat yang sama dia memerintahkan para gadis untuk mencari dengan hati-hati. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi mereka sangat memperhatikan, berharap agar mereka tidak melepaskan bahkan kelainan sekecil apapun. Hanya saja lantai 2 ini sudah pernah diacak-acak oleh 2 penjaga toko itu sekali, dan barang-barangnya mungkin sudah tersentuh, bagaimana sulitnya mencari petunjuk. Setelah mencari sekian lama, tidak seorang pun menemukan tanda-tanda yang mencolok. Yang Chen berdiri di halaman dan mengamati dengan saksama, menurut tata letak gua tempat tinggal para ahli di pengadilan surgawi, dia memikirkan apa yang hilang di sini. Tidak ada yang aneh di halaman. Yang Chen berjalan ke aula. Perabotan di aula itu agak rumit. Ada kursi untuk tuan rumah dan tamu, meja, kursi, pilar, dan sebagainya. Akhirnya, tatapannya berhenti di dinding yang menghadap pintu. Tuan rumah dan tamu duduk di kedua sisi dinding di tengah. Menurut tata letak yang biasa, seharusnya ada aula tengah di sini. Namun sekarang, toko itu memang kosong. Tak perlu dikatakan lagi, toko itu pasti telah dijarah oleh kedua pemilik toko itu. Namun, di dinding yang kosong itu, ada bayangan samar yang miring. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang akan mengira itu adalah bayangan salah satu atap di aula. Tidak ada apapun di sana, dan indera spiritual tidak dapat mendeteksinya. Namun, jika seseorang melihat dengan saksama dengan mata telanjang, mereka dapat melihatnya. Sementara Yang Chen sedang memikirkannya, dia segera menarik perhatian para wanita. Semua orang melihat ke arah Yang Chen dan merasa bingung. Menurut kalian seperti apa bayangan miring ini? Yang Chen tiba-tiba bertanya. 2 kepala lebih baik daripada 1. Dengan begitu banyak orang yang berpikir bersama, mereka pasti lebih teliti daripada dia. Rasanya seperti struk. Itu seperti pagoda miring. Para wanita itu masing-masing mengatakan imajinasi mereka sendiri. Ada banyak pendapat yang berbeda, tetapi Yang Chen selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Itu seperti pedang yang tergantung. Tiba-tiba seorang selir mengucapkan kalimat ini, yang membuat mata Yang Chen berbinar. Bukan begitu, sudut miring ini jelas merupakan pedang yang tergantung diagonal. Biasanya, jika keluarga kaya memiliki pedang berharga, bukankah pedang itu akan digantung seperti ini?
Segalanya langsung menjadi jelas. Mengapa ada dua senjata ajaib super di lantai dua makam ini, dan salah satunya adalah pedang abadi yang murni. Mungkinkah pedang abadi dan gua raksasa itu adalah kunci ke lantai 3? Dia memuji selir kecil itu, dan selir itu sangat senang hingga dia hampir kehilangan ketenangannya. Para wanita juga memahami beberapa poin penting, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji keberuntungan dan penglihatan baik suami mereka lagi. Jika bukan karena keberuntungannya yang luar biasa, bagaimana dia bisa menemukan hal-hal baik seperti itu di paviliun asam dingin dan paviliun bintang yang hilang? Jika bukan karena penglihatannya yang bagus, bagaimana dia bisa menemukan harta langka di antara begitu banyak senjata ajaib biasa? Sekarang pedang abadi yang murni masih disempurnakan oleh si Sanshan, dia tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Untungnya, kali ini dia hanya menyempurnakannya pada tahap awal, meninggalkan jejak indera ilahinya sendiri. Tidak akan memakan waktu lama, semua orang hanya perlu berkultivasi dan menunggu. Seperti yang diharapkan semua orang, si Sanshan tidak membutuhkan waktu lama kali ini. Namun, itu relatif, level pedang abadi terlalu tinggi. Bahkan dengan kultivasi si Sanshan, menggunakan pedang ki yang murni tertinggi untuk memurnikannya dan meninggalkan jejak indera ilahinya sendiri, masih butuh waktu setengah tahun untuk menjadi patuh. Ketika si Sanshan keluar dari pengasingannya dan melihat semua orang menunggu, dia menanyakan alasannya, mengeluarkan pedang abadi dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Yang Chen memegang pedang abadi yang murni dan perlahan-lahan menyandarkan pedang abadi itu ke sudut bayangan di dinding. Inilah momen ketika semua orang berhasil menebak jawabannya setelah sekian lama, semua gadis menahan napas dan menunggu hasilnya muncul. Tepat ketika Yang Chen memegang pedang abadi yang murni dan berada setengah inci dari dinding, bayangan di dinding tiba-tiba berkedip. Setelah kilatan warna, sarung pedang kosong muncul dan tergantung diagonal di dinding. Melihat kejadian ini, semua gadis merasa lega. Tebakan selir itu benar, tebakan suami juga benar, ini jelas kuncinya. Ketika sarungnya muncul, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan menyimpan pedang abadi yang murni di sarungnya. Dengan bunyi klik ringan, pedang abadi kembali ke sarungnya. Sarung yang awalnya hitam dan tidak mencolok tiba-tiba menjadi menyilaukan. Setelah cahaya itu menyala, sebuah pedang harta karun yang luar biasa indah tergantung diam-diam di dinding, membuat orang tak dapat mengalihkan pandangan. Terdengar suara klik pelan dari jauh, sepertinya kait pintu dibuka. Yang Chen juga menghela napas panjang, membuka pintu benar-benar perlu mengandalkan pedang abadi. Level ini tidak menguji bakat sastra atau ingatan seseorang, tetapi penglihatannya. Jika seseorang tidak dapat menemukan pedang abadi yang murni di antara begitu banyak harta sihir biasa, sarungnya tidak akan muncul dan tentu saja, pintu ke tingkat ketiga tidak akan terbuka. Kedua pemilik toko itu tidak memiliki penglihatan seperti Yang Chen, jadi mereka hanya bisa kembali dengan kekalahan di level ini. Namun, Yang Chen mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya dan pengalaman yang ia kumpulkan dalam kehidupan ini untuk berhasil membuka pintu ke tingkat ketiga. Pintunya sudah terbuka, Yang Chen memegang pedang abadi di sarungnya dan melepaskannya dari dinding dengan goyangan ringan. Pintunya tidak bergerak sama sekali, itu berarti pedang abadi masih boleh dibawa pergi. Yang Chen juga menghela napas lega, jika pedang abadi tidak bisa diambil, maka si Sanshan tidak akan memiliki harta karun ajaib pengikat kehidupan. Chapter 2070. Dia baru saja keluar dari pengasingannya dan memurnikan pedang abadi yang murni, dan dalam sekejap mata, dia memiliki sarung pedang abadi yang serasi. Si Sanshan sangat gembira. Jika tidak ada begitu banyak orang, wajah si Sanshan tidak akan bisa lepas. Dia mungkin sudah pergi dan meninggalkan ciuman untuk suaminya. Di hadapan orang luar, si Sanshan adalah periplum yang dingin dan sombong, namun di hadapan suaminya, dia tetaplah istri tercintanya. Pintunya sudah terbuka, dan sekarang saatnya bagi semua orang untuk masuk. Para wanita itu sedikit tidak sabar, setelah menunggu lebih dari setengah tahun, akhirnya tiba saatnya untuk mencicipi keinginan mereka yang telah lama dipendam. Berdiri di depan pintu, Yang Chen tiba-tiba ragu-ragu. Ada dua harta karun ajaib di aula depan lantai 2, pedang abadi dan rumah gua super besar. Pedang abadi adalah kunci untuk membuka pintu lantai 3, lalu apa rumah gua super besar itu? Yang Chen tidak menyangka kalau pengaturan Raja Abadi ini adalah kesalahpahaman yang tidak disengaja, ini hanya bisa berarti bahwa segala sesuatu mempunyai tujuan, tergantung pada apakah orang bisa memahami pengaturannya atau tidak. Apa gunanya rumah gua yang super besar itu? Untuk menampung banyak orang? Atau apakah itu sama seperti terakhir kali, sebenarnya digunakan untuk menahan serangan super? Saat memikirkan kemungkinan terakhir, seluruh tubuh Yang Chen menjadi dingin. Serangan mengerikan macam apa yang perlu dilawan oleh rumah gua super besar dengan radius 3 juta mil? Kalau benar seperti dugaannya, selama ia memasuki pintu ini, ia pasti akan menghadapi serangan mengerikan yang tak terbayangkan. Kalau orang yang datang hanya mendapati pedang abadi yang membuka pintu, namun tidak menemukan rumah gua yang super besar, maka sekalipun seorang dewa emas Zenith Heaven datang, yang ada hanya jalan buntu. Ketika para wanita melihat Yang Chen berhenti di pintu, mereka semua merasa sangat aneh. Setelah bertanya, para wanita itu juga merasa sedikit takut. Untung saja suaminya cukup bijaksana, kalau dia bertindak tanpa pikir panjang, siapa tahu akibat mengerikan apa yang bakal dialaminya. Ini jelas merupakan rangkaian kejadian yang sangat besar, tampak sederhana, tetapi sebenarnya saling terkait. Jika ada tempat yang tidak terpikirkan olehnya, maka hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Yang paling dikhawatirkan Yang Chen sekarang adalah ada lebih dari 2 harta karun sihir super di aula depan. Jika ada yang ketiga, itu mungkin akan menjadi bencana bagi keluarganya. Lagi pula, Yang Chen belum melihat semua barang yang dijual oleh paviliun asam miskin dan paviliun bintang hilang. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan melewatkan sesuatu. Sekalipun ada sebuah gua tempat tinggal yang sangat besar yang dapat menyelamatkan hidupnya, itu akan menjadi mimpi yang sia-sia jika dia ingin maju lebih jauh.
Hanya saja langkah kakinya sudah sampai, lalu dia berhenti karena khawatir akan ada senjata ajaib ketiga. Belum lagi para wanita, bahkan Yang Chen sendiri merasa sedikit tidak rela. Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk masuk. Lagi pula, seperti yang dipikirkan Yang Chen, kediaman gua super besar itu pasti lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika situasi yang dijelaskan Yang Chen benar-benar terjadi, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka tidak akan bisa naik ke level berikutnya. Namun, jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan mau melakukannya. Ling, siapkan peta geografis pegunungan dan sungai, semua orang akan bersembunyi di dalamnya. Yang Chen akhirnya memerintahkan Gong Xunling dan bersiap memasuki lantai 3. Gua Dewa Super Raksasa telah disempurnakan oleh peta geografis pegunungan dan sungai. Dengan pengetahuan Yang Chen, meskipun peta geografis pegunungan dan sungai belum sepenuhnya menyempurnakan Gua Dewa Super, daya perlindungannya lebih baik daripada Gua Dewa Super. Khususnya, peta geografis sungai pegunungan adalah senjata ajaib sumber kehidupan Gong Xunling, dan ada juga roh primordial ketiga Yang Chen sebagai roh senjata. Bila perlu, suami dan istri dapat mengendalikan peta geografis sungai pegunungan pada saat yang sama, yang akan meningkatkan keselamatan mereka. Para wanita itu dengan patuh memasuki peta geografis sungai pegunungan, dan kemudian menyaksikan Gong Xunling mengendalikan peta geografis sungai pegunungan untuk berjalan ke portal lantai 3. Seolah membuktikan kekhawatiran Yang Chen, Gong Xunling baru saja mengendalikan peta geografis sungai pegunungan untuk memasuki lantai 3, dan portal di belakangnya terbanting menutup, lalu serangan bagaikan malapetaka surgawi langsung dimulai. Boom, petir langsung menyambar peta geografis sungai pegunungan. Tanah puluhan ribu mil di peta geografis sungai pegunungan langsung terguncang dan berubah menjadi bubuk. Setelah yang pertama, disusul oleh yang kedua, ketiga, seakan-akan tidak ada habisnya. Dalam peta geografis sungai pegunungan, daratan puluhan ribu mil telah berubah seluruhnya menjadi bubuk paling halus, dan semua makhluk di daratan itu adalah sama. Ini adalah malapetaka surgawi. Yang Chen dan roh primordial ketiga bereaksi pada saat yang sama. Ini sama sekali bukan serangan biasa, ini hanya kesengsaraan surgawi yang abadi. Ya, itu adalah kesengsaraan surgawi abadi yang harus dilalui para kultivator dunia spiritual saat mereka ingin naik. Tetapi kesengsaraan surgawi di tempat ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi abadi yang biasa. Para kultivator biasa di dunia spiritual, jika mereka menghadapi 10 kali kesengsaraan surgawi abadi, pasti akan mati. Mungkin hanya kultivator Suan Immortal tingkat 5 ke atas yang mampu menahan serangan semacam itu. Namun masalahnya adalah bahwa ini adalah kesengsaraan abadi surgawi. Begitu seorang Master Abadi Suan melewati kesengsaraan abadi surgawi, yang menantinya bukanlah memasuki kedalaman makam dengan lancar, tetapi segera naik ke dunia abadi. Jika dia ingin melihat rahasia makam itu, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Hanya dengan mengandalkan harta sihir super yang belum mencapai tingkat kenaikan, seseorang dapat dengan aman menunggu kesempatan memasuki tingkat berikutnya. Ini jelas merupakan harta karun ajaib yang menyerupai gua, bagaimana bisa ada kesengsaraan abadi di surga di sini. Yang Chen tidak memikirkan masalah ini untuk saat ini. Dia fokus pada perlawanan terhadap kesengsaraan abadi surgawi dengan roh primordial ketiga. Alasan mengapa dia bersama dengan roh primordial ketiga adalah karena Yang Chen memiliki motif egois. Harta karun ajaib klan naga milik Yang Chen, lonceng emas, sejauh ini baru setengah jadi. Terakhir kali, Yang Chen juga mengandalkan kekuatan kesengsaraan abadi surga untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun kekuatan kesengsaraan abadi surga terakhir kali adalah normal, jauh lebih sedikit daripada kekuatan 10 kali lipat saat ini. Bukankah sayang jika itu terbuang sia-sia untuk menghancurkan tempat tinggal gua super? Setelah mengalami 3 kesengsaraan surgawi abadi, Yang Chen bereaksi dan mulai bekerja sama dengan roh primordial ketiga. Begitu roh primordial ketiga menderita serangan, ia segera mengarahkan 1/10 kekuatan kesengsaraan abadi surga kepada Yang Chen. Yang Chen mengeluarkan lonceng emas dan terus menggunakan kekuatan kesengsaraan abadi surga untuk memurnikannya. 1/10 kekuatannya adalah kekuatan kesengsaraan abadi surgawi biasa, yang lebih dari cukup untuk ditanggung Yang Chen. Selanjutnya, perlahan-lahan akan menguat hingga mencapai batas yang dapat ditanggung Yang Chen. Setelah beberapa kali berturut-turut, roh primordial ketiga telah memberikan Yang Chen setengah dari kekuatan kesengsaraan abadi surga. Pada titik ini, Yang Chen juga merasa agak sulit menghadapinya, dan dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Kesengsaraan abadi surga adalah kesengsaraan abadi surga. Dibandingkan dengan kesengsaraan abadi manusia biasa, kesengsaraan abadi bumi mengandung kekuatan yang lebih kuat dan menakutkan. Namun, bagi Yang Chen, yang telah melihat kesengsaraan abadi emas, itu adalah tonik yang sangat baik untuk lonceng emas. Dalam waktu singkat, 10 kali kesengsaraan surga abadi telah melewati 99 kesengsaraan surga abadi. Dalam keadaan normal, situasi ini dianggap berhasil. Namun, di sini, itu bukanlah akhir. Yang terjadi selanjutnya adalah kesengsaraan abadi Suan, yang juga sama dengan kesengsaraan abadi surga, 10 kali lipat dari kesengsaraan abadi surga. Dengan cara ini, Yang Chen dan roh primordial ketiga harus bekerja lebih keras dan lebih keras. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.